dulu. Oke, kita terakhir membahas mengenai hampiran linier ini, linearisasi dari fungsi dua peubah untuk menghampiri nilai fungsi gitu ya. Nah, kita akan masuk ke pasal yang baru, yaitu mengenai aturan rantai. Mungkin hari ini kita hanya aturan rantai saja demi keprimahasiswaan. Oke, jadi yang belum sholat nanti habis kuliah ini aja, nggak usah di tengah kuliah ini. Nanti masih ada waktu. Tenang, keburu. Oke, aturan rantai. Aturan ini berfungsi untuk menentukan turunan dari sebuah fungsi komposisi. Di fungsi satu peubah kita udah pernah ya, yang seperti ini. Misalkan satu peubah ini contohnya. Saya punya f fungsi dari u, kemudian u-nya sendiri masih fungsi dari t, misalkan atau dari x atau dari apa aja. Posisi saya kurang enak ya. Contohnya supaya kelihatan. Ini apa, U pangkat 3 misalkan. Yang ininya misalkan contohnya apa, sin T. Nah, tujuannya adalah mau menurunkan fungsi F. Ini satu peubah dulu, contoh yang udah pernah lewat di semester lalu. Terhadap, bukan terhadap U. Kalau terhadap U mah 3U kuadrat aja. Tapi mau diturunkan terhadap T. Tanpa mensubstitusi dulu ini ke dalam sini. Nah, kita aturan rantainya adalah kita harus menurunkan F, nggak bisa terhadap T, harus terhadap U dulu. Dikalikan U dt. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk dua peubah kita lihat. Dua peubah. Oke. Ada dua jenis kalau di dua peubah aturan rantai. Yang jenis pertama yaitu sebagai berikut. Set fungsi XY, dua peubah. X-nya sendiri fungsi satu peubah. X fungsi T, Y fungsi T, satu peubah. Nah, kita mau menurunkan set terhadap T, gitu ya. Kalau terhadap X atau terhadap Y, udah tahu turunan parsial. Coba, saya akan jelaskannya lewat tulisan aja dulu, nanti baru dibuka slide-nya. Oh, ini jangan dihapus dulu biar kelihatan. Oke, kita akan samakan aja dengan yang di atas. Cuma ini ada dua peubah. Contoh dulu, contoh ini setnya. Misalkan apa? X kuadrat Y pangkat 3 misalkan. X-nya ini misalkan fungsi T. Misalkan apa? E pangkat T, gitu ya. Yang Y-nya misalkan apa? Sin T, misalkan. Nah, kalau saya substitusikan, ini menjadi X-nya diganti E pangkat T, pangkat 2, kali sin T pangkat 3, ya si set ini. Jadi fungsi set ini terhadap X dan Y, dia dua peubah. Tapi kalau terhadap T, dia fungsi satu peubah. Ya. Nah, jadi tergantung nanti konteksnya mau dihitung yang mana. Kalau menurunkan fungsi F atau Z ini sama aja, terhadap T, dia satu peubah. Nah, rumusnya diatur sebagai berikut. Maka D set dt, kenapa pakai D? Karena ini satu peubah set terhadap T itu. Nah, kita mau menurunkannya tanpa disubstitusi dulu ya. Tapi kita tahu bahwa set itu terhadap T satu peubah. Kalau satu peubah pakai D ya, D set dt. Sama dengan caranya kalau di atas tadi, F fungsi U turun ke U dulu. Kalau F fungsi XY, nah satu persatu turun dulu terhadap
X, terhadap X 2 perubah. Pakai ini. Dikalikan dx dt. Kenapa pakai D? Karena X terhadap T 1 perubah. Kalau ada 2 ininya, kemudian kita ditambah turunan set terhadap variabel yang kedua. Tentunya terakhirnya harus terhadap T, jadi kali dy dt. Jadi jangan bingung antara do dengan D. D ini kalau 1 perubah. Do itu kalau 2 perubah. Ini set sendiri 1 perubah, 2 perubah tergantung terhadap XY, 2 perubah, terhadap T, variabel T, 1 perubah. Oke, ini adalah aturan rantai jenis 1. Ya, saya buka slide-nya. Nah, ini ceritanya udah tadi. Ini udah ya. Turun terhadapan variabel pertama dulu, kali dx dt. Tambah turunan terhadap variabel kedua, dy dt. Oke. Contoh. Kita crop saja. Keduanya sekaligus biar cepat. Jadi kalau ditutup juga dari pola tadi, ingat kita nuruninnya. Oke. Kita lihat. Misal nomor 1. Setnya itu. X-nya itu, Y-nya itu. Nah, mau dihitung D set dt nomor 1. D set dt. Tulis dulu rumusnya supaya ingat ya. Set fungsi dari XY. Jadi turun dulu ke X. 2 perubah. Lupa. Kali dx dt. Ditambah turun ke variabel yang keduanya apa? Y. D set, do set, do Y. Kali dy dt. Nah, tinggal dihitung sama dengan do set do X turun ke X, 3x kuadrat Y, dx dt, 2, do set do Y, turun ke Y menjadi X pangkat 3, dy dt, 2t. Udah begitu saja. Jadi ini ada nyampur, ada T, ada X, ada Y, biarin aja. Ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, ini saya hapus lagi. Karena ada rekamannya kan, kalian bisa lihat nanti di rekamannya. Oke, ini sedikit ada salah. Tentukan laju pertambahan volumenya. Ini bukan setiap saat. Saat R-nya sama dengan 10 dan A-nya sama dengan 100. Gitu ya. Oke. Jadi kita lihat dulu ini silinder ya. Saya gambar dulu silinder. Ada silinder itu. Jari-jari alasnya 10, tingginya 100. Dipanaskan silindernya. Anggap aja silindernya bukan kertas, logam ya. Kalau kertas ya habis gitu. Kalau logam dia memuai. Nah, laju pertambahan jari-jari sekian, laju pertambahan tinggi sekian ya. Karena memuai, jari-jarinya bertambah, tingginya juga bertambah. Nah, saya karena ada laju, jadi perlu notasi. Laju kan turunan. Jadi saya notasikan dulu jari-jari sama tingginya. Misal jari-jari dan tinggi silinder saya notasikan adalah jari-jarinya R, tingginya H gitu ya. Nah, saya punya ini laju pertambahan jari-jari. Jadi jari-jarinya bertambah sekian sentimeter per jam. Jadi itu adalah perubahan jari-jari terhadap waktu ya. Pakai D, R fungsi T aja, fungsi waktu. 0,2 gitu ya.
Perubahan jari-jari terhadap waktu. H juga fungsi waktu karena dipanaskan H-nya nggak konstan. Nah, perubahannya ketinggiannya adalah 0,5. Ditanya adalah laju pertambahan volumenya saat ininya sekian. Volumenya bertambah terhadap waktu ya. Kan kalau jari-jarinya fungsi waktu, tingginya fungsi waktu, ya volumenya juga tergantung waktu. Ditanya perubahan volume terhadap waktu saat R-nya sama dengan 10 dan H-nya sama dengan 100. Nah, ini saat ini tuh kembali dipakainya belakangan. Kita hitung setiap saat dulu. R-nya sembarang dulu, H-nya sembarang. Variabel. Nah, kita lihat hubungannya. Volume sama dengan apa? Luas alas IR kuadrat dikali tinggi. Jangan pakai angka ini ya. Jangan dimasukkan dulu volume saat ini mah saat tertentu aja gitu ya. Kita harus melihat setiap saat. Kalau udah dimasukkan 10 R-nya, H-nya 100, ya volumenya jadi konstan, tak. Nggak ada lagi menyangkut turunan, nggak ada perubahan volume gitu ya. Oke, padahal volumenya fungsi waktu. Ya tentunya fungsi R dan H juga. Oke, di sini volume jadi terhadap R dan H dia fungsi 2 peubah, tapi terhadap waktu 1 peubah. Volume bergantung waktu. Ditanya ini, pakai rantai. Karena di sini apa? R-nya kan fungsi T. H-nya juga fungsi T karena berubah dengan waktu. Nah, saya hitung dV/dt maunya, tapi dia fungsi RH. Jadi turun ke R dulu. 2pi R H. Oh, sebentar, saya tulis dulu rumusnya. Do V do R kali dr dt ya. Do V do H, variabel keduanya H, kali dH dt. Tulis di sini aja, dV dr turun ke R menjadi 2pi RH kali dr dt-nya 0,2. Diketahui di soal. dV dH turun ke H tinggal pi R kuadrat. dH dt-nya 0,5. Nah, udah saat R10 dan H100 perubahan volumenya adalah tinggal masukkan aja 2pi, R-nya 10, H-nya 100 ditambah pi kali R kuadrat 10 kuadrat kali 0,5 sama dengan sekian. Begitu ya. Oke, itu aturan rantai jenis 1. Nah, aturan rantai jenis 1 ini bisa dipakai untuk menurunkan fungsi implisit dari fungsi 1 peubah. Gini ceritanya. Saya ceritakan lagi di sini. Ya. Coba. Ada pertanyaan mengenai yang ini? Sudah ngantuk ya kuliah terus kalian hari ini? Woi, semangat. Bangun. Muhammad Fahmi ada nggak? Tuh, tidur. Fahmi. Bangun, bangun. Mana Muhammad Fahmi? Ada, Pak. Bangun, jangan tidur. Abigail? Ada, Pak. Amelia? Iya, Pak. Hanifa? Ada, Pak. Melika? Ada, Pak. Priscilia? Ada, Pak. Alicia? Ada, Pak. Ferendi? Ada, Pak. Masih pada bangun? Awas ketiduran nanti sampai selesai kuliah harus sholat asar.
Kelewat lagi karena tidur. Bangun ya. Bangun bentar lagi lah. Nih, moga-moga jam 5 selesai lah. Moga-moga ya. Oke. Saya akan ceritakan sekarang pemanfaatan aturan rantai jenis 1. Aturan rantai jenis 1 tuh diingat ininya. Fungsi XY, X-nya fungsi T aja, satu peubah, ini satu peubah. Nah, saya akan ceritakan di sini. Coba, kalau saya punya, ini fungsi satu peubah. Ini dinamakan bentuk eksplisit, ya. Nah, bisa juga bentuknya implisit, seperti ini. Sama 0. Hati-hati, ini bukan dua peubah, satu peubah. Kalau saya tulis, contohnya dulu, misalkan X kuadrat Y ditambah E pangkat XY kuadrat sama dengan 0. Ini bukan fungsi dua peubah. Ini satu peubah tapi implisit. Kalau dua peubah tuh kalau gini, misalkan. Set sama dengan ini. Nah, ini set fungsi dua peubah. Tapi kalau setnya selalu 0, ya, ini satu peubah, gitu ya. Adanya di bidang XY ini. Nah, di sini, ini adalah bentuk implisit, bisa diartikan X fungsi Y, bisa juga Y fungsi X. Kalau nggak dibilang apa-apa, itu diartikan, diasumsikan Y bergantung ke X. Gitu ya. Oke. Y bergantung ke X. Jadi di sini Y, dihapus barusan. Di sini X-nya bebas, variabel bebas. X-nya boleh dipilih berapa aja, misalnya X-nya saya pilih 5, Y-nya dihitung, nggak bebas. Itu ya, Y bergantung X. Oke. Nah, mau dicari, akan dicari ini, DY, DX, D aja ya, karena Y fungsi satu peubah. Nah, caranya itu turunkan fxy terhadap, saya kasih warna biru dulu, X gitu ya, terhadap X. Atau kalau bingung, terhadap T dulu ya. Nah, sorry, sama 0 ya. Kedua ruas diturunkan. Coba kita lihat. Do F. Ini mau diturunkan terhadap T. Maka turun dulu ke variabel pertama kayak tadi. Pakai do ya, karena ini ada variabelnya ada 2. Kali dx dt kayak tadi. Do F, do Y, dy, dt. Sama dengan 0, ruas 0, konstanta diturunkan 0. Nah, sekarang saya ganti. Penurunannya bukan terhadap T, tapi terhadap X. Jadi terakhirnya X ini. dx. Ini juga dx. Begitu? Ya. Jadi T-nya sama dengan X. Mau diturunkannya sekarang terhadap X. Nah, dari sini saya dapatkan sebenarnya rumus yang saya hafal ini. Lebih enak menghafal ini. Tapi kalau setelah disederhanakan ini menjadi, ini apa? X diturunin terhadap X. Hasilnya 1. dy dx. Ini yang mau dicari. Ini nanti bisa dihitung. Kalau F-nya diberikan, ini bisa dihitung, ini bisa dihitung. Nah, ketemulah dy dx. Begitu ya. Oke. Itu adalah rumus ini. Ya, setelah ini dapat, ini 1.
Maka dy dx itu minus ini dikanankan jadi minus itu dibagi ini. Saya lebih hafal yang ini. Cuma hanya mengganti kalau di depan itu rumusnya turun ke T, ini turun ke X sendiri. Gitu ya. Turun ke X. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya ini. Hapus dulu. Oke. Kita perbesar dikit. Tentukan dy dx. Nah, ini saya bikin ini menjadi bentuk seperti ini. Mana? Ini. Salah satu ruas saya bikin 0 dulu ya. Pindahkan ruas salah satunya. Jadi saya bikin menjadi X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y minus 10 Y pangkat 4 sama 0. Sebenarnya nggak harus juga. Tapi agak enak kalau salah satu ruas 0. Ini yang kita sebut sebagai fxy sama dengan 0 gitu ya. Nah, turunkan terhadap x. Rumusnya dulu biar ingat. Do f turun terhadap x ini kali dx terhadap x. Do f do y dy dx. Kenapa d? Karena y fungsi x di sini ya. Sama dengan 0. Nah, turunkan aja. Do f do x itu 3x kuadrat ditambah 2xy ya. Turun ke x. Y pangkat 4 turunannya nggak ada. Terhadap x ya 0. dx berarti x turun ke x 1. Do f do y. Turun ke y menjadi x kuadrat min 40y pangkat 3 itu. Dikali dy dx sama dengan 0. Nah, ketemu kan dy dx sama dengan ini dikebelakangkan jadi minus dibagi x kuadrat min 40y pangkat 3. Ya, hasilnya implisit, asalnya juga implisit. Begitu, itu menurunkan fungsi satu peubah bentuk implisit memakai aturan rantai jenis 1. Aturan rantai mah ininya terhadap T, sekarang kita turunkannya terhadap X, turunan terakhirnya. Formula dy dx. Paham tidak? Nah, Nadifa? Paham, Pak. Syahda? Paham, Pak. Pika? Paham, Pak. Oke. Satu lagi. Tinggal 2 halaman lagi kalau nggak salah. Bentar ya, saya lihat. Nah, udah nih 2 halaman lagi. Itu tadi aturan rantai jenis 1. Sekarang aturan rantai jenis 2. Cirinya apa? Ini setnya fungsi 2 peubah terhadap xy kayak tadi sama x-nya sendiri fungsi 2 peubah. Nah, jadi di sini terhadap xy ini si set ini fungsi 2 peubah, terhadap s dan t juga fungsi 2 peubah. Tujuan kita mau menghitung turunan set, turunan parsial set terhadap s. 2 peubah dia ya. Dan turunan parsial set terhadap t. Nah, supaya hafal polanya kalau dibuka gini kan langsung muncul. Ini juga nggak muncul dari sini aja daripada saya nulis. Jadi mau diturunkan set terhadap S, 2 peubah. Jadi notasinya do. Ya, notasinya do. Caranya kayak tadi polanya. Turun dulu set terhadap variabel pertama. Jadi do set, do x ya. Kali turunan X terhadap S. Karena mau menurunkan terhadap S terakhirnya.
pakai do atau d. Nah, X ini terhadap S dua peubah juga. Jadi gitu. Ditambah turunan set terhadap variabel yang kedua. Do set do Y. Dikalikan turunan Y terhadap S. Gitu ya, target terakhirnya. Kemudian tadi set juga terhadap ST kan dua peubah. Jadi ada saat temennya do set do T. Polanya kayak tadi. Turun dulu ke variabel pertama. Turunkan X-nya terhadap T. Pakai do juga karena dua peubah. Oke. Turunkan lagi set terhadap variabel kedua. Dikalikan turunan ini Y-nya terhadap T. Nah, itu adalah aturan rantai jenis 2. Oke, kita lihat contohnya. Ini saya hitung ya. Bawa sini. Jadi kalau di soal harus dikenali ini termasuk soal aturan rantai jenis 1 atau 2. Ya, kita lihat ini. X terhadap XY dua peubah. X-nya dua peubah lagi, Y-nya juga dua peubah. Gitu ya. Maka saya hitung do set do S. Supaya ingat, tulis lagi rumusnya. Do set, aduh udah jadi serak. Do S sama dengan turun ke variabel pertama dulu. Kali turunan variabel pertamanya tadi terhadap S. Mau ngitung do set do S, jadi terakhirnya S. Do set terhadap variabel kedua. Turunkan Y-nya terhadap S. Gitu ya. Karena dua peubah semua pakai do semua. Udah tinggal hitung. Do set do X. 3X kuadrat Y. Do X do T. Do X do S. Turun ke S. 2 saja ya. Ini 2. Ini turun ke S ya 0. Oke, jadi ini. Do set do Y. Do set do Y X pangkat 3. Do Y do S. Turun ke S. 5T. Begitu. Sama do set do T. Satu lagi. Do set do X lagi. Do X dot T. Do set ke variabel 2. Do Y-nya do T terakhirnya. Ininya pasti sama 3X kuadrat Y kali do X do T. 7. Ditambah X pangkat 3. Ini turun ke T 5S. Begitu. Kadang-kadang disuruh menghitung di titik S dan T tertentu, ya dimasukkan saja. Oke, satu halaman lagi. Agak panjang. Soalnya juga ada 2 ya. Oh, enggak, cuma 1. Oke. Nah, penurunan implisit aturan jenis 2. Kalimatnya. Aturan rantai jenis 2 akan kita terapkan untuk menurunkan fungsi implisit 2 peubah. Oke, saya akan tuliskan ya, karena saya apal karena pola ini ya. Saya apalnya karena pola. Kalau nggak ada berpola, ya nggak inget dong kayak ginian. Masa diingat mati itu ya rumus gini. Betul-betul mati nanti. Begitu. Coba. Jadi sekarang kalau biasanya saya punya gini. Ini fungsi 2 peubah. Bentuk eksplisit ya. Sekarang yang implisitnya gini bentuknya. Ada ekspresi dalam X, Y, Z
sama dengan 0. Ini fungsi 2 berubah bentuk implisit. Contohnya, ditambah akar XY, ditambah set kali X, ditambah set kuadrat kali Y sama dengan 0. Nah, itu kan ekspresi dalam XY set, tapi nggak bisa dibikin gini ya. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana mencari apa. Nah, di sini jangan yang ini ya, ini mah contoh, saya hapus contohnya. Pokoknya ekspresi dalam XY set. Nah, di sini diasumsikan set bergantung ke X dan Y. Gitu ya. Kenapa enggak X diasumsikan bergantung kepada X bergantung kepada Y dan Z? Boleh. Y bergantung kepada X dan Z? Boleh. Nah, tapi kalau nggak dibilang apa-apa, dianggap variabel bebasnya XY. XY-nya boleh dipilih berapa aja. Z-nya yang ditentukan. Yang tidak bebas. Ya. Kecuali di soal dibilang di sini X fungsi Y dan Z. Gitu. Ya cuma putar-putar aja. Sama aja. Jadi yang mau kita cari adalah akan dicari turunan set terhadap X dan turunan set terhadap Y. Ya, karena ini ya set fungsi XY. Bentar. Ada nyamuk sepertinya. Gatal kaki ya. Oke, cara menghitungnya gini. Pakai aturan rantai kayak tadi. Sekarang saya punyanya ini. Ya, punyanya ini. Turunkan si F besar ini terhadap X untuk mendapatkan ini ya. Nah, turunkan F besar terhadap X. Ini turun ke variabel pertama dulu. Atau saya tulisnya gini dulu, supaya nggak bingung. Turunkan F terhadap apa aja mau apa ini? Mau apa? P boleh. Gitu ya. Terhadap P. Jadi di mana nurunkannya? Ya, turun terhadap variabel pertama dulu kali turunkan X-nya terhadap P. Nanti kenapa dua peubah nanti belakangan. Kenapa do gitu ya. Tambah turunkan F lagi terhadap variabel kedua ini Y. Kali do Y do P. Turunkan lagi variabel ini terhadap set karena ada 3, jadi terhadap set juga. Do set, do P. Ya. Nah, bila P-nya saya ganti sekarang dengan X sendiri, ini menjadi X ya. Ini X. Terakhirnya X semua. Kenapa diganti X? Karena mau nyari ini. Nah, hal istimewa di sini. X turun ke X hasilnya 1. Ya. X diturunin ke X. Nah, 1. Y turun ke X 0. Kenapa? Karena X dan Y variabel bebas. Dua-duanya nggak ada ketergantungan. Jadi, Y bukan fungsi X. X juga bukan fungsi Y. Jadi kalau Y diturunin ke X, ya hasilnya 0. Gitu. Beda dengan satu peubah ya. Kalau satu peubah, masih ada nggak ya tadi satu peubah? Oh, nggak ada. Kalau satu peubah, Y itu bergantung ke X, DY, DX-nya ya nggak 0. Kalau di dua peubah, X sama Y saling bebas.
Y nggak bergantung ke X, X nggak bergantung ke Y. Tapi Z bergantung ke X, Z juga bergantung ke Y. Oke? Nah, dari situ saya dapat rumusan ini. Kali 1 ditambah ini 0, ditambah do F, do Z, kali do Z, do X sama dengan 0. Ini bisa dihitung, nanti kalau F besarnya diberikan, ini juga bisa dihitung, maka do Z, do X ketemu. Begitu ya. Oke. Saya lebih mengingat yang ini nih, ketimbang rumus yang bawahnya. Kenapa? Karena ini teratur kan. F turun ke X, X-nya turun ke X. Kalau mau mencari do Z, do X, terakhirnya turun ke X. Turun ke variabel kedua, Y-nya turunkan ke X. Kemudian F-nya turunkan ke variabel ketiga, Z-nya turun ke X. Terakhirnya ke X semua. Nah, tapi harus mengingat bahwa ini 0. Y dan X saling bebas. Nanti do Z, do X-nya diperoleh ya. Jadi rumus yang bawah saya hapus aja. Di slide-nya ada dua-duanya. Oke. Sekarang kalau mau menghitung ini do Z, do Y, kita turunkan ini terhadap Y. Jadi turun dulu terhadap variabel pertama, turun X-nya terhadap Y. Turun terhadap variabel kedua, variabel keduanya terhadap Y juga. Semua terakhirnya terhadap Y, bermuara di Y. Do Z, do Y. Nah, kita mau menghitung ini, yang ini 0. Karena X dan Y enggak saling bergantungan. Jadi X turun ke Y, 0. Ini 1. Ini tadi 1 juga ya. Dengan demikian, ini bisa dihitung. Kalau F besarnya diberikan, ini bisa dihitung, maka ini diperoleh. Begitu saya buka. Itu adalah rumusnya. Boleh yang udah disederhanakan, kalian apalkan. Saya lebih apal ini karena berpola. Kalau mau mencari do Z, do X, ya turunkan terakhirnya terhadap X semua. Satu contoh lagi, udah gitu kita udahan. Belum, nggak nyampe 1 jam. Tentukan ini. Aturan rantai jenis penurunan fungsi 2 peubah implisit memakai aturan rantai jenis 2. Mana? Kalau dengar dongeng gini mah asalnya lurus. Nanti pas ngerjain sendiri macet gitu ya karena belum mahir. Nah. Oke. Nah, ini salah satu ruas sudah 0, berarti ini adalah yang tadi saya namakan ekspresi dalam X, Y, Z. Ya. Di sini diasumsikan Z bergantung ke X, Y. X dan Y enggak saling bergantungan. Kembali rumusnya supaya ingat saya tulis lagi. Mau nurunkan terhadap X. Turun dulu F terhadap variabel pertama. Variabel pertamanya turun ke X. Turun lagi terhadap variabel kedua. Variabel keduanya turun terhadap X. Turun lagi F-nya terhadap yang ketiga. Kalikan ininya. Oke? Do F, do X. Nah, mulai kita hitung. Yang ini karena 0, saya nggak perlu ngitung ini. Ya, nggak perlu, karena ini 0. Ini 1. Berarti ini harus dihitung. Do F, do X. Turun ke X. Jadi apa? 3X kuadrat. Yang Y dan Z, kalau turunan parsial ya, ikut aja ya. 2Z, nggak ada X-nya itu. Ini, oh nggak ada X-nya. Udah gitu aja ya.
kali 1. Mana dia? Oh, kali 1. Ditambah 0. Bisa dihitung. Turun ke set. Ini ada setnya di sini. Ininya jadi kayak konstanta aja, turun ke set. Pangkat 3. E pangkat, turunannya tetap E pangkat. Dikali turunan pangkatnya. Terhadap set. Turunan terhadap set adalah 2. Kali do set do X sama dengan 0. Nah, dari sini saya dapat do set do X sama dengan ini dikebelakangkan minus minus 3 X kuadrat E pangkat Y ditambah 2 set dibagi X pangkat 3 E pangkat Y tambah 2 set kali 2. Bisa dicoret, ini kebetulan. Sederhana bentuknya ya. Min 3/2 X. Ya kebetulan aja sederhana. Karena itu bisa dicoret. Satu lagi. Do set do Y. Tulis lagi rumusnya. Do F. Do X. Variabel pertamanya ini X. Turunan X-nya terhadap Y. Turunan terhadap variabel kedua, Y. Do Y. Do Y. Do Y ya. Terakhirnya terhadap Y. Karena mau nyari do set do Y. Turunan terhadap variabel ketiga, do set do Y. Itu. Oke, kita hitung. Ini 0. Jadi ini udah nggak usah ya. Turun ke Y. Turun ke Y ini yang ada Y-nya. Ininya ikut aja. X pangkat 3, E pangkatnya tetap. E pangkat apa? Alah, lupa. Y tambah 2 set. Kali turunan atasnya terhadap Y. 1 ya. Ini turunan atasnya. D1. Kali do Y 1. Do Y 1 ya. Y turun ke Y ya 1. Ini do F do X tadi kita udah ngitung mana ini? Ya do F do set adalah X pangkat 3 E pangkat Y ditambah 2 set kali 2 kali do set do Y. Nah, diperolehlah do set do Y sama dengan minus X pangkat 3 E pangkat Y ditambah 2 set dibagi 2 X pangkat 3 E pangkat Y ditambah 2 set. Kecoret semua. Konstanta hasilnya. Memang dipilih soal yang hasilnya simpel. Umumnya nggak simpel ya. Ada X, Y, Z-nya di sininya. Begitu. Siapa yang belum paham silahkan tanya. Ini bahan kita hari ini. Kuliah kita cuma 45 menit. Bapak mau tanya. Ya. Kalau yang fungsi sinnya itu dituruninnya terhadap apa ya Pak? Jadi nggak ada di hasil. Ada sinnya ya? Salah. Saya nggak lihat. Salah dong ini ya. Bukan dari tadi. Ini turun ke set. Yang ini betul ya ini. Yang ini juga turunin ke set. Ada setnya kan? Jadi min 5 sin sesuatu jadi cos kali turunan dalamnya. Turunin terhadap set ya. Turunin terhadap set jadi hasilnya min 1 kali do set do tadi apa X. Jadi nggak sesimpel ini ya. Ini salah. Salah. Hitung sendiri ya. Atau saya hitungin yang ini. Jadi
min 3x kuadrat E pangkat Y ditambah 2 set dibagi, aduh, E pangkat Y ditambah 2 set kali 2 min 5 cos Y kuadrat min set min jadi plus ya di sini. Nah, begitu. Ternyata nggak simpel hasilnya. Yang ini salah ini, saya hitung ulang. Sorry. Pas kalian lihat videonya lagi nanti bingung di depannya salah karena ya. Jadi diperhatikan. Turun ke Y. Aduh, ini susah melihatnya. Jadi di sini aja. Ini 0 udah nggak usah diapa-apain. Ini apa? Do Y. Turun ke Y. Turun ke Y yang ini X pangkat 3, E pangkat tetap kali turunan pangkatnya terhadap Y 1 ditambah E-5. Ini juga harus diturunin ke Y. Ada Y-nya di sini. Sin jadi cos kali turunan ininya terhadap Y lebih dalamnya lagi kali 2Y kali do set do Y sama dengan 0. Sebentar. Ngaco lagi nih kayaknya saya. Ini seluruhnya kali 1 ya. Do Y. Ditambah sekarang turunan terhadap set. Terhadap set ini adalah X pangkat 3, dikurung aja. E pangkat tetap. Kali turunan terhadap set, pangkatnya. Kali 2. Itu ya. Ditambah E-5. Yang ini juga ada setnya. Jadi saya turunkan min 5. Sin jadi cos. Y kuadrat min set. Kali turunan dalamnya terhadap set. Min 1. Ya. Min 1 seluruhnya dikalikan do set do Y sama dengan 0. Ya, tinggal kalian susun do set do Y-nya. Minus ini dibagi ini. Oh, nggak sederhana ternyata hasil belakangnya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ditanya tadi, ya udah. Terekam yang tersesat doang. 49 menit. Cukup. Masih banyak waktu untuk sholat asar. Bagi yang belum. Nah, ada pertanyaan lagi? Atau ada yang salah lagi? Kalau tidak ada, saya akan hentikan rekamannya.